warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianika dengan NIM 2010901010. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dasar-dasar penanganan kasus kesulitan belajar dalam psikologi pendidikan. Sebelum kita melanjutkan materi yang saya sampaikan, kita lebih mengenal dulu yuk apa sih psikologi pendidikan itu. Ilmu jiwa pendidikan yang lebih dikenal dengan psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu phys yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, berasal dari bahasa Yunani. Jadi secara harfiah psikologi ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Namun yang dipelajari bukan jiwa manusia, tetapi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Adapun mengenai pendidikan berasal dari kata didi, mendapat awalan mi, sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran atau tuntunan dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pemikiran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006. Selanjutnya, menurut Wigton dalam bukunya Educational Psychology memberikan definisi psikologi pendidikan. Sebagai psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sedangkan menurut Mason dan Martinia SM menyatakan ilmu jiwa pendidikan adalah ilmu yang membicarakan segi-segi kejiwaan daripada lapangan pendidikan. Setelah kita mengenali apa itu psikologi pendidikan, mari kita masuk di materi yang saya akan jelaskan, yaitu dasar-dasar penanganan kasus kesulitan belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses. Hambatan itu menyebabkan siswa tersebut mengalami kegagalan atau setidaknya berkurang berhasil dalam mencapai tujuan belajarnya. Nah, kesulitan belajar banyak disebabkan oleh faktor-faktor. Maka dari itu peran konselor sangat dibutuhkan. Siswa memerlukan suatu metode yang sederhana, praktis, serta mudah diterapkan untuk dapat belajar secara efektif dan mengatasi berbagai kesulitan belajar yang mereka alami. Nah, salah satu metode yang mengatasi kesulitan belajar siswa yaitu dengan melakukan pendekatan konektif. Nah, menurut Nuraini and Saifuddin SA 2020, belajar merupakan tugas pokok siswa keberhasilan dalam proses pembelajaran. Bukan hanya harapan siswa yang bersangkutan, melainkan juga harapan orang tua, pendidik, dan masyarakat. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran terdapat beberapa persyaratan psikologis, biologis, material, serta lingkungan sosial yang kondusif. Nah, kesulitan atau masalah belajar ini dapat dikenal berdasarkan gejala yang dimanipulasikan dalam berbagai bentuk perilaku, baik secara kognitif, afektif, maupun psikometrik menurut Watik. Nah, menurut Sugianto 2013, individu yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan gejala sebagai berikut, yaitu satu, hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya, dan yang kedua yaitu hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, dan yang ketiga yaitu hasil belajar yang tidak
dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dia lakukan. Dan yang keempat yaitu lambat dalam melakukan tugas-tugas belajarnya. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar, yaitu pertama menganalisis hasil diagnosis, dan yang kedua yaitu mendedikasikan dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Nah, yang ketiga yaitu menyusun program remedial teaching atau pengajaran pendidikan. Nah, di sini dalam kesulitan belajar itu banyak sekali yang kita lihat dampak-dampaknya dan banyak sekali hal yang harus kita lakukan bagi siswa dan siswi yang mengalami kesulitan belajar. Saya sampaikan apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.